Shalom, shalom, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Bang Joel di channel ini guys. Kali ini kita akan belajar bersama-sama lewat diskusi Ibu Sofiatul ya, di mana dia selalu mantap jiwa memberikan pengajaran kekristenan teman-teman ya. Yuk sama-sama kita simak diskusi berikut ini guys. Teman-teman yang ada di live chat dan juga ada di sini ya, di Zoom, kita pindah langsung ke YouTube aja karena ternyata kita tidak bisa melihat Tante Kaing punya action nih. Tante Kaing in action. Jadi kita akan melihat sekarang Tante Kaing in action langsung dari YouTube. Itu lebih penting. Oke, kita lihat nih sama-sama ya kitabnya. Alkitab bahasa Arab, Bu ya. Kulum mayashhadu. Yashhadu. Perhatikan itu baik-baik pemirsa. Bersyahadat. Kulum mayashhadu, bersyahadat. Yes. Padahal ini kitab Alkitab kita nih. Alkitab kita dia bahas. Engkau bukan Kristen, engkau bukan pengikut Yesus. Kalau engkau tidak bersyahadat. Bersyahadat apa? Isa Rasulullah. Isa Rasulullah. Kita bukan Kristen, Bu, kalau tidak bersyahadat. Karena ternyata Yesus itu adalah itu Isa. Tuh. Kulum mayashhadu. Yashhadu. Itu dari kata syahadah, bersaksi. Li kudama nas. Di antara di hadapan manusia. Engkau bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Allah. Baik. Itu yang masuk surga. Yesus adalah utusan Allah yang akan masuk, itulah yang akan masuk surga. Utusan Allah, benar, Yesus utusan Allah. Ya kan, Bu? Yesus itu utusan Allah kan? Tapi apakah betul engkau masuk surga? Lihat janjinya Yesus. Ashadu, tuh, itu sebelahnya koma tuh. Ashadu lahu kudama abiladhi fi samai. Itu baru masuk ke langit, bukan ke surga. Belum. Tidak ada kata surga. Yesus tidak menjamin surga. Yesus tidak menjamin surga. Tapi fi samai artinya ke langit. Yesus tidak menjamin surga. Nah, gimana teman-teman? Yesus tidak menjamin surga. Bentar, Pak Yone. Mana yang teman-teman yang lain? Yone, bagaimana kasih dong? Suara gimana? Ya, silakan kalau dia mau memberi komentar. Katanya dia tidak menjamin surga tapi menjamin langit. Iya, jadi nanti kita bakalan dicantolin di langit. Di langit-langit. Di langit-langit. Iya, jadi saya mau tegaskan sih sebenarnya begini ya untuk teman-teman. Ambon, Manado, Papua, ya, NTT, NTP, Sulawesi, Anda itu menjadi target pemualafan untuk Indonesia. Mereka mengeluarkan dana cukup besar. Ya, jadi kalau gereja di sana tidak mulai untuk mengajarkan apologetika, tidak mulai untuk mengajarkan jemaatnya dengan dasar doktrin yang kuat, akan repot loh teman-teman. Saya kasih tahu Anda akan menghasilkan Ahmad si Kaing-Kaing dan Aristo lainnya. Saya kasih tahu Anda, karena dasar apologet Anda nggak kuat. Ya, Anda itu sasaran pemualafan. Saya kasih tahu dulu ya, mereka mengeluarkan dana cukup besar. Saya nggak usah ngomong di sini. Ya, bagaimana caranya? Kita tahu strategi mereka. Ya, Medan, Anda sasaran pemualafan. Ya, bahkan mereka memaksa menjual tanah. Ya, secara pribadi saya kenal, dipaksa tanahnya dijual untuk dijadikan Islamic Center. Kalau nggak mau disuruh maju ke pengadilan. Ya, orangnya ada di sini teman-teman. Ya, saya bisa kasih buktinya. Jadi Anda itu sasaran pemualafan, apakah Anda mau menghasilkan Ahmad dan Aristo lainnya? Saya kasih tahu Anda. Mau nggak? Jadi kalau Anda yang tadinya Kristen, yang sudah merasa saya dari kecil udah orang Ambon, saya lahir sudah shalom. Saya udah orang Manado, Bu Sofi. Saya dari bayi lahir saja sudah Kristen, saya sudah dibaptis saya dari lahir. Kalau Anda tidak belajar Alkitab, Anda tidak membuat satu keputusan pribadi untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kasih tahu Anda akan menghasilkan Ahmad lainnya, Aristo lainnya.
Kenapa? Karena Anda tidak back to the basic. Anda tidak balik ke dasar Alkitab biblical yang sangat kuat. Ya, apalagi nggak pernah baca Alkitab. Sayang sekali teman-teman. Nah sekarang kita lihat ini. Dia mengatakan, ya ini Ahmad ini yang mengaku jago bahasa Ibrani. Tapi setelah kita tantang, saya waktu dia masuk di Pak Bomom, tantang untuk berdebat, berdialog, dia nggak mau. Ya, dia menghindari. Katanya. Bukan itu katanya. Waktu saya bilang, Ahmad lu bakal dapat 72 bidadari berdata montok. Jadi Ahmad itu nggak tahu apa-apa. Convert ya, katanya, saya mendapatkan hidayatullah. Hah? Ya. Nah, jadi tapi Muslim itu terbuai dengan terpesona dengan kebohongan-kebohongannya yang dibungkus abis ya dengan seakan-akan Google Paste. Ya. Dan mereka malah memberikan gelar kristologi. Jadi Islam itu adalah agama terkepo. Ya, harusnya Islam itu harusnya belajar Islamologi lebih dalam, belajar hadis-hadis, ya. Kita salut sama orang-orang Muslim, ada beberapa yang ke TikTok, ya. Mereka mengatakan saya tidak mau menyentuh Alkitab, Bu Sofi, karena saya tidak mempelajari Alkitab. Saya mau menjawab saja tentang iman Islam. Oh, saya salut sekali. Anda ahli tafsir, ahli hadis, bagus. Ya, jangan Anda sudah keluar dari Kristen, masih nyantol di agama Kristen. Masih menyamakan Isa yang adalah cucunya si Imron, keponakannya Musa dan Harun, dibunuh pada zaman Musa, disama-samain sama Yesus. Berkali-kali kita sudah mengatakan loh Ahmad. Ya, mantan itu lupain aja. Nah, jadi teman-teman saya banyak ketemu ya di TikTok ketika saya menginjili di TikTok. Mereka sosok Pancasilais. Ya, mengatakan nggak usahlah kita angkat perbedaan-perbedaan ini. Tidak usahlah kita berdebat antar agama. Saya kasih tahu Anda ya, hapus Quranmu yang menyangkut nama-nama nabi dalam Alkitab. Ya, jangan lagi pakai nama Ibrahim, jangan nyolong nabi-nabinya Alkitab. Jangan pakai nama Musa yang ada Musa, semua kisah Musa dihapus. Yang ada si Isa yang kamu sama-sama dihapus. Jangan Quranmu kepo ngata-ngatain menyamakan Nasrani dengan Kristen dan Yahudi, ngata-ngatain orang Yahudi, kemudian kami tidak boleh menjawab Quranmu. Bahkan ada yang munafik begini, sudahlah kalau di Quran itu memang kami mengatakan kalian orang kafir, tapi itu internal aja kok. Jadi kami kalau diam-diam di antara sesama muslim, kami boleh ngatain kalian kafir, boleh penggalah kepala kalian, penggal kepala orang kafir. Tapi itu tidak untuk diskusi umum, katanya begitu. Ya, jadi ini agama paling munafik. Beda. Ya, kalau kita melihat compare to Hindu atau Buddhis atau agama lain, kita tidak terlalu banyak gesekan. Kenapa? Karena mereka punya their own system of belief. Mereka punya konsep surganya sendiri, konsep agamanya sendiri beda dengan Kristen. Nggak pernah mencantol-cantolkan diri ke Kristen. Islam ini beda, teman-teman. 90% isi Quran itu Alkitab. Kalau Anda nggak percaya, kita kupas satu-satu ayatnya. Kalau semua cerita-cerita di dalam Alkitab ini diambil, cerita tentang Musa, Ibrahim, Yusuf, Yunus, ya, Isa diambil, Maryam diambil. Itu Quran tinggal kita pantun, ya, tinggal demi kuda berlari terengah-engah aja tuh yang tersisa. Berapa persen yang tersisa? Kalau semua cerita di dalam Alkitab diambil, tinggal 1% kitab Quran. Dari 6.666 ayat. Tinggal 1% yang tersisa yang ketika cerita di dalam Alkitab ini dikeluarkan. Nah sekarang saya mau Anda menanggapi sesuatu mengenai bagaimana gereja ini apologet ini ya lebih banyak dihasilkan dari mantan-mantan Kristen, Yahya Waloni, Felix Xiao, mantan Katolik, Tere Pardede, Irene Handono, siapa lagi? Bisa sebutkan. Macam-macam itu yang katanya mualaf itu. Ini dihasilkan dari gereja sendiri. Dan nanti saya akan bicara tanggal berapa ya? Mungkin tanggal 15 ya. Mengenai sejarah Islam. Dan mungkin akan kita live-kan. Bahwa Islam ini adalah bidat Kristen atau the heresy dari salah satu heresy atau bidat Kristen. Bidat Kristen teman-teman. Ya nanti kita lihat sejarahnya. Nah
Karena itu, saya minta Anda yang mendengarkan YouTube, TikTok, dan sebagainya, gereja itu mulai sadar. Kembali khotbahnya itu back to the basic. Khotbahnya kembali ke Alkitab, kembali ke pondasi dasar iman Kristen. Coba ini bayangin ini. Ini yang katanya sekolah S3, yang ngakunya itu pastor si Ahmad Kainama ini, bisa nggak tahu loh kalau Yesus itu menjamin keselamatan. Bisa mengatakan kita ini kecantol di langit. Coba bayangin teman-teman. Dia nggak tahu artinya Samayim atau Uranos. Nggak tahu dia istilah Uranos atau Samayim. Itu kan memprihatinkan sekali. Sekolah STT-nya di mana? Ya. Hah? Mungkin Bu Sofi bisa jelasin kali ke Tante Kaing, apa yang dimaksud sebenarnya Uranos, kemudian itu semua. Supaya dia tidak kait-kait di cocokologi gitu. Dikatakan Yesus itu ada di Uranus, hanya di langit, bukan di sorga. Uranos, ya Uranos itu adalah bahasa Yunani. Dari Samayim, bahasa Ibrani Samayim. Samayim itu artinya bentuk jamak dari kata langit. Kenapa diterjemahkan langit? Ya, langit-langit. Karena di dalam pandangan Yahudi, yang namanya Shamayim atau langit-langit itu dibagi 3. Ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Langit pertama itu tempat di mana kita masih bisa melihat atmosfer, ada burung-burung, itu ada di kitab Yeremia. Kemudian langit kedua itu tempat di mana bintang-bintang, ini bicara langit kedua, ada bintang, ada planet, ada galaksi, semua itu bicara the second heaven. Langit ketiga itu bicara dimensi roh, tempat Tuhan bertahta. Ya. Jadi ketika dikatakan Yesus naik, coba kita buka dulu Ibrani 9, bisa ada yang buka nggak? Ibrani 9 ayat 23, 24, ada yang bisa buka? Laptop saya masih di charge sih soalnya. Coba kita buka, Yesus naik kemana? Apakah betul dia terus kecantol di atap? Kalau di dalam Islam, Nabi Isa itu terangkat ke surga, itu bukan melalui Bukit Zaitun ya, seperti dalam Alkitab, tapi di dalam sebuah rumah lalu dia terangkat ke langit-langit, nabrak ini loh, apa? Mungkin naik lewat apa tuh namanya kalau di sini tuh apa namanya yang buat pemanas ruangan tuh, pipa yang kayak ada Sinterklas turunnya lewat pemanas atap, naiknya lewat atap. Coba bisa buka Ibrani, ada yang bisa buka Ibrani 9? Tolong Bro Dev, boleh bantu ya, karena ini lagi recording dan dia nggak bisa minimize. Ntar aku bacakan aja deh. Kita bacakan aja langsung ya. Nggak usah dibuka ya. Ya, oke. Coba kita buka, Yesus kemana naiknya? Kita buka Ibrani. Ini udah. Ibrani 9 ayat berapa? Ibrani 9. Coba ayat 23, 24. Ayat 23 ya. Berarti 9 ayat 23. Ibrani 9 ayat 11 dulu. Ayat 11. Tolong di mute ya. Ibrani 9 ayat 11. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Kemudian ayat 11. Ya, ayat. Jadi tadi Yesus dikatakan dia melintasi kemah yang bukan buatan tangan manusia. Artinya itu ketika bicara kemah orang itu bicara langit. Ya, langit itu di dalam pandangan orang Yahudi seperti kemah, seperti tenda. Ya, jadi mereka kalau bikin tenda itu bisa dari kulit binatang. Dan biasanya itu mereka masih bisa melihat bintang-bintang dari dalam tendanya. Jadi masih ada lubang-lubangnya. Ya, kalau kulit binatangnya itu tidak dilapisi lagi. Jadi mereka menggambarkan langit ini seperti kemah. Ya, ketika bicara kemah itu bicara tenda itu seperti langit ya. Jadi katakan dia melintasi langit, segala langit. Coba kita lihat lagi. Bulannya berapa, Bu? 23, 24. 23, 24. Apa katanya? Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri,
Aduh deh. Oke. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk 24. hal-hal yang oke. 24. Oke. 24. Sebab Kristus bukan masuk bahasa Inggris ya. Kok bisa dilihat itu ya? Ibrani 9 ayat 24. Ayat 24. Sebab Kristus ayat 23. Jadi 24. segala sesuatu yang melambangkan, ya tadi dia pindah ke Inggris. For Christ, karena bahasa Inggris Indonesianya, oh jangan-jangan nggak ada ya? Kok dia lari ke Hebrew ya? 23, terus 24-nya dia lari, dia masuk ke bahasa Indonesia. Oke, nggak bisa. Saya bantuin baca. Ya, Saya bantuin baca ayat 23. Jadi segala sesuatu yang 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ya, jadi sorga yang mana itu kalau dia menghadap hadirat Allah? Apa kecantol di atap? Nah, saya sarankan ya teman-teman, waktu Anda, saya tahu ada orang-orang yang ke gereja itu bahkan tidak membawa Alkitab. Ya. Saya ngerti, Anda mungkin nggak pernah baca Alkitab every day. Anda belum pernah baca Alkitab sampai selesai. Tapi saya mohon please. Ya. Kalau Anda tidak membaca Alkitab, ya nggak usah hafal deh, baca aja. Ya, belum tentu mengerti, telan aja dulu, ya. Tolong Anda mulai membaca lagi berulang-ulang, teman-teman. Jangan nanti Anda dikasih kain-kain. Yesus ke Uranus, kecantol ke langit. Dia masuk ke dalam surga, ke tempat kudus menghadap hadirat Allah. Dia adalah imam besar kita. Nah, ini saya bingung. Waktu lu dulu, Ahmad, di gereja katanya lu itu worship leader, pernah gitar, pernah. Lu tuh bacaannya apa? Bentar, saya masih ada telepon. Lanjutin dulu, Bu. Ya, jadi aku coba bahas kembali ya. Ini sebentar ya, aku bahas lagi. Kita share ulang lagi nih, lanjutan ya. Samit. Wajalasa an yamini lillahi. Sayyiduna. Dari Hongkong. Baca. Samai. Nggak ada. Yesus tidak pernah menjanjikan masuk surga kau. Itu aja syaratnya berat. Perhatikan itu baik-baik pemirsa. Bersyahadat. Engkau bukan Kristen, engkau bukan pengikut Yesus. Kalau engkau tidak bersyahadat. Bersyahadat apa? Isa Rasulullah tuh. Isa Rasulullah, gimana nih Bro Dev? Aduh, parah banget ini, parah. Nih ada Christopher Kamboja. Ini, aduh dikupas dong nih. Gimana itu? Gimana Bu? Nah, lihat ini, Yesus itu, Isa itu, ya pertama Isa disebut Isa Rasulullah. ya. Kita pertanyakan gini. Nama Isa itu artinya apa? Ya. Biar nyampe gitu loh. Otaknya itu biar nyampe. Kita pertanyakan dulu artinya Isa itu apa? Kalau di kita itu kan Yeshua, Yesus, Yasho. Dan gitu kan banyak arti. Gitu loh. Dimana arti-arti itu bisa dikatakan adalah Tuhan penyelamat atau nggak bisa dikatakan juru selamat kan gitu. Iya. Sedangkan dengan arti nama Isa itu apa? Karena di dalam kosakata Arab itu tidak kenal yang berawal dengan kata I. Saya kasih tahu. Kayak Namus. Coba tunjukin berdasarkan abjad Arab.
ada gak imbuhan kata I, huruf I dalam bahasa Arab? Kalau Ibrani Yod, kalau Yunani I, gitu. Kemudian juga dengan Aramaik sama, gitu. Dan dalam bahasa Arab terkenal imbuhan I itu apa? Gitu. Nah ini yang harus dicari. Kayak namus, gak usah keluar dulu lah. Pakai bilang kalian gak bisa bahasa Ibrani, gak bisa bahasa Yunani gitu. Sekarang saya tanya, kamu bisa Arab gak? Kalau bisa, kiranya itu bisa. Coba tunjukkan berdasarkan abjad huruf Arab ada kata I, huruf I. Gitu. Tolong ya masing-masing bertanggung jawab dengan mic-nya. Tolong bantu Gitu. Fauziah. Jadi mereka mengatakan bahwa Yaso Rasul. Memang iya. Memang kenapa? Musa juga disebut Rasul. Rasul itu kan bisa dikatakan apa? Mengajar, gitu loh. Kayak orang Yahudi nyebutnya apa? Moshe Rabbeinu, gitu. Guru besar kami. Orang Kristen juga percaya Yeshua Rabbeinu, gitu. Cuman ya apa salahnya, gitu loh. Sedangkan kita tunjukin aja arti Isa itu apa, gitu. Ya ini yang terap kali selama 1400 ya semenjak tahun yang lalu itu nggak ada arti nama Isa itu apa. Gitu. Arti nama Isa tidak ada ya? Nggak ada. Gitu. Terus kenapa Sampai sekarang lo Isa artinya apa lo tanya orang Muslim? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dalam bahasa Arab, orang Arab nyebutnya Yaso. Nah. Terus habis itu orang Arab ya kan, gitu. Dan Isa itu apa artinya? Baru disebut-sebut terus di sini Isa itu Rasul, bukan Tuhan. Dan oke, kita lanjut coba ya. Kullu ma yashhadu. Yashhadu itu dari kata syahada, bersaksi. Li kudama nas, di antara di hadapan manusia. Engkau bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Allah. Itu yang masuk surga. Tapi itu apa? Matius berapa, Bu? Coba kita buka dulu Matius 10:32. Buka total, Bu. Dia cuma ambil sepotong-sepotong. Kita buka total ya. Soalnya orang ini berbohong luar biasa gitu loh, Bu. Kalau di dalam teks Arabnya itu nggak ada loh asyhadu itu. Bohong dia itu. Bohong. Aduh, tante. Jangan gitu dong, tante. Loh iya. Gitu. Itu ini ya, aku baca kan tadi yang dikutip itu Matius 10 ayat 32 ya, Bu ya. Ya. Nah, ini aku baca dalam bahasa Arabnya literasinya ya, interlinearnya ya. Katakan wakul ma ya tarif kudam al-na'as al-taraf ana yadin bin kudam abi alji bi al-samawati. Mana asyhadu? Mana? Di sini aja awalnya itu wakul luman ya tarif bin kudam ya anas ya alnas. Mana? Gitu. Mana? Yang dikatakan bahwa asyhadu. Gitu loh. Ini makanya dia baca dari mana sih?
Aneh. Asadu, Iya, aneh. asadu. Barang siapa bersahadat di depan manusia, bukan. Barang siapa mengakui aku. Ya, mengakui dia sebagai apa? Sebagai Mesias. Kamu tahu nggak arti Mesias? Mesias Al-Masih, tahu nggak kalian? Muslim itu mengartikan Al-Masih itu pengusap, berkaki datar, apalagi? Penggosok, pengepel, pengenyetrika, pengepul. Itu arti Al-Masih. Bayangin mereka Al-Masih aja nggak tahu. Ketika menyebut Al-Masih itu artinya anak Allah yang diurapi sebagai anak Allah. Makanya semua mengatakan engkau Mesias, anak Allah. Mereka tahu Mesias itu adalah anak dari yang maha tinggi. Ketika Yesus dihadapkan kepada imam besar berkata-katakan kepada kami, engkau Mesias enggak? Anak Allah, anak dari yang maha tinggi. Nah kok sampai sono jadi si Isa bin Maryam? Mana jadi anaknya Maryam? Sejak kapan Yesus disebut Yesus bin Maria? Yesus itu anak Daud. Kenapa disebut anak Daud? Artinya Mesias. Ya, selain dia keturunan Daud, tapi anak Daud adalah sebutan khas, sebutan khusus bahwa dia mengakui Yesus adalah Mesias. Mesias adalah anak Allah. Baca Mazmur 2. Waktu lu di gereja dulu ngapain sih? Gue bingung sama lu. Tante kain nih. Iya, bahkan aku tambahin dikit ya, Pak ya. Kalau di dalam tradisi Yahudi, nama anak tersebut itu nggak ada. Dengan imbuhan kata nama ibu itu nggak ada, Bu. Rata-rata itu dengan nama ayah, gitu. Contoh seperti Yohanes ya. Yohanes murid yang dikasih oleh Yesus, yaitu Yohanes yang menulis Injil Yohanes itu ya. Itu aja namanya itu Yohanan ben Zebedius. Zebedius itu nama ayahnya. Itu. Terus Petrus yang disebut Simon bin Yunus. Itu nama ayahnya. Gitu. Salomo anak Daud. Nama ayahnya. Semua itu dalam tradisi Yahudi itu nama anaknya itu selalu di belakangnya itu dengan sebutan nama ayahnya gitu. Kayak saya juga dikatakan David Bar Andrea gitu. Gitu. Gak ada nama ibu gitu. Ya ini PR juga buat kayak nama tradisi mana mengatakan bahwa Yahudi itu memakai nama dari ibu gitu. Iya, ini aneh ya Isa bin Maryam. Dari mana tuh mereka mendapatkan itu? Karena Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Yesus itu punya ayah di bumi ini Yusuf. Maka dikatakan anaknya Yusuf. Betul nggak? Betul. Secara manusia. Ini bisa jadi nggak punya bapak di dalam Quran. Tapi itu aku masih meneliti itu. Dari mana mereka dapat cerita itu? Iya. Ini kita lanjut lagi ya. Nah, bentar. Lagi. Ini lucu sih sebenarnya, kita harus tertawa juga, lihat tertawa dulu deh buat Tante Kain nih. Betul engkau masuk surga. Lihat janjinya Yesus. Ashadu, tuh, itu sebelahnya koma tuh. Ashadu lahu kudama abiladhi fi samai. Itu baru masuk ke langit, bukan ke surga. Belum ke surga, baru langit. Apa bedanya loh surga sama langit? Nah, itu. Baru dia katakan di sini, padahal bahasa Indonesia jelas loh, siapa mengakui aku di hadapan manusia, aku pun akan mengakuinya di hadapan Bapakku di surga. Kita Tante Kain nggak mengerti ke bahasa Indonesia, kok sampai mau bahasa Arabnya baru salah pula kali dia menjawab. Gimana nih? Ya, aku share ya. Ini aku pindah ke Google Translate ya, Bu ya. Ya. Translate itu ada bacaannya. Mana kata asyhadu itu mana? Di mana? Di situ aja wakul
Ya tarif Bekudam Al-Naas Ahtaraf Ana Ayidan. Mana? Asyhadu itu. Kenamus, mana? Gitu. Kita itu sudah jenuh mendengar kebohongan, kebodohan. Gitu. Yang kamu tunjuk itu suatu hal yang kebodohan. Gitu. Kita sudah berhenti menjadi orang bodoh. Kita berusaha untuk menjadi orang yang pintar. Pintar dalam artian meneliti. Gitu. Mana? Kata ini asyhadu. Fakulu man. Tarif bi kudam. Ya? Mana kayak namus? Percuma kamu nunjukin bahasa Arab. Kenapa sekalian juga nggak kamu baca itu? Yunani. Yunaninya sekalian nggak kamu baca itu kenapa? Kamu katanya bisa bahasa Yunani. Gitu. Ya, sekalian dijelasin juga katanya Yesus itu tidak berada dia hanya ada di langit, Uranus. Aduh, apa itu maksudnya? Dia hanya ada di Uranus, langit. Bahkan nanti lebih lanjut lagi kita akan melihat bahwa Yesus ada di rukun Yamani. Wow. Ya kita counter balik juga, Bu. Iya, ya. Berarti Allah SWT itu di Arsy. Arsy itu tempatnya di mana? Iya. Nah, ini kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi nih. Sama ini, Bu. Saya ingin pertanyakan juga ke kayak Namus. Satu aja. Silakan. Coba jelaskan pada kita ini kaum kafir yang kalian anggap kami itu orang kafir. Coba jelaskan berdasarkan Al-Imran 55. Sesungguhnya dia berada di sisinya. Pertanyaan. Sesungguhnya ini Allah SWT ini kedudukannya di tingkat langit keberapa? Ulang lagi. Langit ketujuh atau langit kedua? Langit ketujuh atau ke langit kedua? Nah, loh. Dia bilang. Ya, itu Isa kan diangkat di sisinya Allah, ya enggak? Iya. Iya. Dasar lu Ahmad. Kemiri, silakan. Lu ya, ketampol. Iya. Apa lupa si Tante Kenama ini si mau waktu ke Isra Mi'raj itu kan ketemu Allahnya itu terima apa itu sholat itu kan di langit apa terakhir ketujuh ya? Hah? Jadi sama aja. Rumah SWT juga di langit ya. Langit rumahnya SWT. Masa disamakan? Iya ya itu aja maksudnya. Iya. Langit ketujuh Arsy, ya itu. Ya kalau istilahnya Yesus yang ketiga. Karena gini, Bu, percaya saja. Karena ini adalah salah satu kerancuan yang bikin saya gagal. Ini sebenarnya ini Allah SWT ini sebenarnya itu di langit keberapa? Langit ke-7 atau langit kedua? Karena di Quran sendiri bilang Isa kembali di sisinya. Gitu. Tapi kenapa di dalam sunnah mengatakan bahwa ketika Isra Mi'raj baginda itu ketemu dengan Isa itu di langit kedua. Ya betul. Nah, sesungguhnya Allah SWT ini sesungguhnya itu di langit keberapa? Ketujuh atau kedua? Pindah-pindah, Bro. Hari ini di langit kedua, besok langit ketiga. Tadi Tante Kain bilang langit ketiga. Berarti masih naik kelas, 1 kelas. Karena kan di langit kedua itu kan Isa dengan Yahya gitu kan. Langit kedua gitu. Tapi kenapa Allah SWT ini ke langit ke-7? Sedangkan di dalam Quran 3 nomor 55 di sini dikatakan kembali di sisinya. Berarti Isa ini di langit keberapa kalau gitu? Begitu juga dengan Allah SWT. Ini langit keberapa? Langit ke-7 juga atau langit kedua?
Kalau kalian itu kan selalu mengatakan bahwa oh kalau hadis itu tidak sesuai dengan Quran itu doi, padahal itu sahih. Gitu. Nah, Itu parah di nih. langit itu berapa? Coba jelasin kayak Namus. Langit berapa itu? Allah SWT. Langit itu 7 atau kedua? Antek. Itu bingung itu mereka jawabnya itu tuh. Itu terserah mereka. Selamat bingung bersama. Saya juga bingung. Kalian bingung, saya juga bingung. Itu aja, Bu. Oke. Kita coba share lagi nih ya. Udah tuh yang ada. Itu klip. Lah. Jauh. Sama Tante Kai nih, pindah-pindah. Nanti kalau ada yang bilang Yesus menjamin aku masuk surga dari Hong Kong, baca sama Dari Hong Kong. Aduh, tante. Jangan gitu dong, tante. Yesus. Asyhadu, tuh. Itu aja syaratnya berat. Bersyahadat dulu. Aku Yesus adalah utusan tuh. Itu yang masuk surga. Tapi apakah betul engkau masuk surga? Lihat janjinya Yesus. Asyhadu, tuh. Tuh, itu sebelahnya koma tuh. Asyhadu lahu kudama abiladhi fisa. Lalu, tante, pusing dengan tante. Ya, maka itu. Ya, wa ba'da ma takalama sayyiduna Isa ma'ahum rufi'a ila sama'i wa jalasa an yamini lillahi wa illahi. Itu kudama Abi itu bapaknya bersaksi terhadap aku Yesus dan di hadapan Bapa. Ya. Abi. Tuh, stop. Jadi Tuhan yang disembah itu bukan Allah ya. Allah tuh nggak bisa disebut Bapa ya. Allah itu nggak punya anak laki-laki, punyanya 3 anak perempuan. Al-Uzza, Alat, sama Manat. Ya, baca surah An-Najm tuh anaknya cewek semua 3. Jadi orang Kristen jangan mau dibodohi ya. Nanti tanggal 6 saya bawakan materi ya. Kita tidak menyembah Allah yang sama. Ya, Allah SWT itu tidak boleh disebut Bapa. Sedangkan Tuhan kita itu Yesus memanggilnya Bapa, betul nggak? Betul. Oke, kita share lagi ya. Yang tadi ini keputus tadi, aduh. Udah. Screenshot udah. Markus 19 nomor 19. Ini apa bahasa Arabnya? Turun ke bawah. Markus 16 nomor 19. 16 nomor 19. Markus 16. Ya. Ini dia pakai aplikasi apa coba kita cek? Ya, besarkan lagi, saya bacakan lagi. Ya, Bu. Ya, aplikasinya dia baca ini loh, kok bisa ada syahadu. Ini siapa lagi yang terjemahin syahadu? Sorga itu di kekristenan belum ada. Kenapa? Semuanya tidak ada yang jannah. Sorga di Kristen tidak ada, karena tidak ada yang jannah. Samai, saya bacakan, besarkan Bung Ade. Waba'adama. Sorga di Kristen bukan sorga. Itu bukan jannah, tapi syamai. Nah. Takalama. Sayyiduna Isa. Tuh. Sayyid. Yesus itu bukan Tuhan. Hei. Nggak tahu, so tahu. Sayyid. Kau yang nggak tahu, so tahu. Yesus itu Tuhan, penguasa, dia Rabb, penguasa sorga dan bumi. Baca Matius 28 ayat 18-19. Baca Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 17-18. Dialah Alfa dan Omega, Pak Maha Kuasa. Aduh, ya. Pak. Buka dulu Alkitabnya. Ya, inilah kamu nggak tahu bedanya Allah dan Tuhan. Berkali-kali saya sudah harus menjelaskan ya kepada Kristen maupun Muslim.
Allah itu adalah jenis makhluknya. Semua makhluk roh itu disebut Allah. Yesus disebut Allah karena dia monogenes. Dia disebut sehakikat dengan Bapa. Berkali-kali saya sudah jelaskan apa artinya monogenes. Monogenes itu mono itu artinya satu. Genes itu artinya satu gen. Satu jenis. Satu being. Satu esensi. Satu hakikat. Satu substansi sama Bapa. Apa substansinya? Apa jenisnya? Ilahi. Jadi keilahian Yesus itu didapat dari DNA-nya. Karena dia anak Allah. Dia sang firman. Ya, jadi kalau Anda baca semua dari Kejadian sampai Wahyu, keanakan Allah atau the sonship of Jesus Christ, ya, Yesus disebut anak Allah, itu karena dia berkaitan dengan hakikatnya sebagai firman Allah. Ketika dia menusul menjadi manusia dan firman itu menjadi manusia, dia punya dua kodrat, ilahi dan insani. Tetapi dia punya gelar itu Tuhan, Rob. Dari mana gelarnya didapat? Gelar itu didapat karena dia diberikan kuasa oleh Bapa sebagai Mesias, Raja semesta alam. Baca Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Baca Mazmur 2 ayat 1 sampai 11. Siapa itu Mesias? Mesias adalah Raja semesta alam. Anak Allah yang mewarisi, yang berhak mewarisi semua kerajaan baik yang di surga maupun di bumi. Baca Wahyu 1 ayat 8, bisa dibukakan enggak? Wahyu. Ya, Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 1 ayat 17-18. Kita baca apa perkataan Yesus tentang dirinya sendiri. Jangan sok tahu kau kaing-kaing. Ya, kalian mualaf, kalian muslim, jangan sok tahu. Ini ayatnya nih. Wahyu 1 ayat 8, apa kata Yesus? Banyak sekali ayatnya, ini saya tunjukkan satu aja yang mantap punya. Yang membuat kamu terkencing-kencing ya. Apa katanya? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Lihat kata Yesus, Yesus disebut Pantokrator, pemegang segala kuasa, baik di surga, di bumi maupun di kerajaan maut. Makanya dia disebut Tuhan, karena dia Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Goblok. Jadi kalau orang Kristen tuh masih bingung-bingung, jadi saya ulangi sekali lagi ya, bacakan dulu Wahyu 1 ayat 17-18. 17-18 bro. 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lihat, Yesus disebut yang awal dan yang akhir. Saya akan perlihatkan kamu surah 57 ayat 3. Siapakah yang awal dan yang akhir di dalam Quran kitab pantunmu itu? Jangan sok tahu kau amat. Kalau berani masuk. Ya. Buka link debatnya kayak gua di TikTok. RT6 masuk semua. Ya, terkibas semua. Jangan kayak lu monolog. Ngomongin kitab orang monolog. Masuk debat sama gue. Kalau lu gue layanin. Ya, karena yang masuk ke TikTok, bayangin ya. Kemarin kita bicara mengenai pedofilia, surah At-Talaq, surah 65 ayat 4, dan kita tunjukkan semua tafsir, semua hadis, kita tunjukkan fatwa ulamanya 41409 tentang menikahi bayi berusia 1 hari ataupun 3 bulan dan boleh melakukan mufakatat. Mufakatat itu artinya meletakkan penisnya di antara paha bayi itu. Tahu nggak muslim-muslim yang masuk? Mana coba Bu Syafi, Syafi ini ngawur. Tadi surat At-Tahaniyah. Dia ngomong suratnya aja salah, berani ngelawan gue, teman-teman. Bahasa Arab nggak bisa, yang naik kroco-kroco. Surat At-Talaq, surat At-Tahaniyah. Ini satu keturunan sama surat Yesemia ini. Yesemia. Ya, orang Kristen pun yang ngomong ya surat Yesemia, surat Glatalia,
itulah Tesalonika. Apaan tuh? Kemarin ngaku-ngaku Kristen sejak tulang tulbi. Saya buka, coba kau buka keluaran 3 ulang. Apa Bu? Kelurahan. Kelurahan. Gubrak nggak tuh? Kalian orang Katolik, orang Kristen kok bisa begitu tuh dari Hong Kong? Gue malu, tau gak sih? Gimana surat lagi, gue tuh jadi salah kecampur-campur kan? Gimana keluaran bisa jadi kelurahan? Hah? Bisa jadi Tesalonika? Gimana kalian itu? Hah? Memalukan. Manuskrip Textus Receptus menjadi Textus Erectus. Gimana kalian itu? Aduh, pingsan aku. Nih, saya kasih kamu ya, Ahmad Kaing-Kaing. Yang awal dan yang akhir di surat 57, surat besi, surat Al-Hadid ayat 3. Itu merupakan gelar daripada si Allah. Itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. 99 nama Allahmu. Betul apa enggak, teman-teman? Iya. Masih kok bisa ngomong Yesus bukan Tuhan? Pret. Emosi jiwa gua nih. Oke. Kita lanjut lagi nonton ini ya. Nah. Coba yang lain. Siapa yang mau mengatakan Yesus bukan Tuhan? Coba. Anda tanggapin dulu itu. Orang Kristen masih ragu-ragu Yesus Tuhan. Dia mengatakan dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Maha kuasa itu Pantokrator, pemegang segala kuasa. Yang awal dan yang akhir siapa di dalam Quran? Surah 57 ayat 3. Allah. Masih bisa ngomong Yesus bukan Allah. Aduh. Sebenarnya Yesus pernah memproklaim dirinya Tuhan waktu muridnya disuruh ambil kedelai atau lalu dibilang beritahu keledai tawari taraweh, jadi kayak gitu. Kan dibilang itu kan Yesus mengakui beritahu bahwa Tuhan membutuhkan, kan itu jelas itu. Ya, kata yang dipakai di situ Kyrios, ya. Nah, tapi dia nggak tahu bahwa Kyrios, mereka kan selalu mengatakan, oh bukan Tuhan, cuman Tuhan. Tuhan dan Tuhan ini sama mawon, sami mawon. Kemarin loh saya ngomong sama Muslim. Kamu tahu nggak bedanya ilah sama Rab? Bedanya apa coba? Ilah sama Rab itu beda, betul nggak teman-teman? Jadi makanya kalau Anda ya, ini ada beberapa pendeta, beberapa pastor yang sudah benar nih. Lord itu tidak, Kyrios itu tidak diterjemahkan sebagai God, tapi sebagai Lord. Anda harus tahu bedanya Lord and God. Apa itu God, apa itu ilah, dan apa itu Lord atau Rab atau Tuhan. Bedanya tahu apa? Penguasa. Makanya gue bilang kenapa di dalam Quran mesti Gabriel di surah 4 ayat 57 dan di surah 4 ayat 57 dan surah 12 surah Yusuf ayat 50 ada banyak sekali ayat 12 ayat 23 ayat 41 ya ayat 50. Di situ Firaun disebut sebagai Tuhan. Rob, bahkan di surat 12 ayat 50 ada 2 kata Rob di situ. Yang atas Tuhan, yang bawah Tuhan. Loh. Bedanya apa? Gue tanya, pinter. Iya, kalau Rob itu kalau si Firaun kan cuman penguasa Mesir. Kalau Allah kan Rabbil Alamin, penguasa 2 alam, manusia dan jin, penguasa surga dan bumi gitu ya. Terus gue tanya, kalau penguasa surga dan bumi itu Tuhan? Iya. Gue tunjukin Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Betul nggak teman-teman? Betul. Lah orang Kristen tuh jangan bego gitu loh. Di mana Yesus mengatakan aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Anda tahu nggak Tuhan itu apa? Ya Tuhan itu artinya penguasa yang harus ditaati. Bahkan orang tuamu itu Tuhanmu dalam kapasitas dia adalah di dalam rumah. Kalau lu nggak taat sama orang tuamu didepak, apalagi lu belum pernah bayar listrik, bayar ledeng. Iya kan, bosmu itu Tuhanmu di mana? Di kantor sebatas pekerjaan, betul nggak? Di luar pekerjaan dia bukan.
Lah iya dong, lu harus taat sama bosmu, kok enak aja. Enggak, gue la ilaha illallah, Tuhan gue cuman Allah. Terus lu nggak taat sama bos lu, suruh datang, besok datang kerja jam 8 ya. Nanti dulu, tunggu dulu deh apa kata Allah. Gue damprat lu. Nanti pulang ini kerja tepat waktu. Oh nggak bisa, aku harus Jumatan dulu. Karyawan gue ya dipecat sama direktur gue, kenapa? Jumatan 3 jam, Bo. Iwan dong, Iwan. Iya, kayak si Iwan, Jumatan berapa jam makan jam kerja. Sembarangan. Bosmu itu di kantor tuanmu, sebatas dia penguasa kerjaan. Di luar itu pribadi, bukan urusan dia, bukan urusanmu, tapi urusan pekerjaan dia tuanmu, dia berkuasa atas kamu. Enak aja lu bantah. Sembarangan. Nggak bisa. Ya. Jadi kalian tuh nggak ngerti bedanya ilah sama Rob. Nah ini orang Kristen juga harus tahu. Di mana Allah, di mana Tuhan. Saya ulangi ya. Keilahian Yesus. Kenapa Yesus disebut Allah? Karena dia monogenes. Dia satu jenis, satu hakikat. Satu genes. Genes itu satu DNA. Dia punya DNA Allah. Dia tidak pernah on off jadi Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan dia kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia, dia kadang-kadang. Enggak. Keilahiannya tuh di DNA-nya Yesus sebagai sang firman. Saya tanya, apakah Yesus pernah tidak menjadi firman Allah? Tidak pernah. Lo enggak pernah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah. Apa yang enggak berubah? Keilahiannya dia sebagai sang firman Allah. Sebagai anak tunggal Allah. Jadi keilahian Yesus itu berkaitan dengan hakikatnya sebagai anak Allah. Tapi ketuhanan Yesus itu berkaitan dengan gelarnya sebagai Kristus, sebagai Mesias. Mesias itu disebut Tuhan, segala Tuhan, Raja, di atas segala Raja. Alkitab mengatakan kepada sang Mesias itu diberikan, dia adalah pewaris. Yesus itu disebut pewaris. Pewaris apa? Apa yang diwarisi Yesus? Apa rumah? Apa mobil? Bukan, dia pewaris kerajaan sorga dan kerajaan bumi yang di-create, yang diciptakan oleh Bapa. Kepada sang Mesias ini ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Baca Filipi dong. Ya, Yesus Kristus. Tidak boleh lepas dari Kristusnya. Karena Kristus ini, Mesias ini yang mewarisi surga dan bumi. Baca Mazmur 2. Ayat 1-11. Siapa Mesias? Mesias pewaris tunggal kerajaan di bumi. Makanya penglihatan Nabi Daniel itu nanti akan ada namanya kerajaan Mesias 1000 tahun. Betul? Penglihatan Nabi Daniel itu ada patung Nebukadnezar, patung yang kepalanya emas, ininya perak, tembaga, ini besi dan tanah liat. Kemudian ada secungkil batu, ya, yang tergulir tanpa campur tangan. Itu bicara kerajaan Mesias. Mesias itu bicara raja, statusnya, gelarnya. Itu ketuhanan Yesus. Jadi makanya Anda ketika menyanyi, ya saya nggak tahu nih orang-orang kadang sadar nggak ya, ketika menyanyi, terutama di gereja-gereja Pentakosta, GBI dan sebagainya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Anda tahu nggak artinya itu? Orang ngerti. Mau cuma sekedar nyanyi. Ya toh, begitu ditanya, mana Yesus berkata akulah Allah sembahlah aku. Lo bengong. Ya yo neng dia. Digolek ora ono ki kejadian sampai Wahyu akulah Allah sembahlah aku. Yo Kyrios tak cuma Tuhan, bukan Tuhan. Loh, berarti kurang ngopi, kurang belajar. Tuhan dan Tuhan ini podo wae. Kenapa Yesus Tuhan? Karena dia Tuhan di atas segala, Tuhan penguasa surga dan bumi sekaligus kerajaan neraka. Loh, Wahyu 1:17 dia turun, segala kunci maut dan kerajaan maut ada di tanganku, kata Yesus. Sekarang tak takoi. Yang memegang kunci kerajaan maut itu sapa nek rak Tuhan itu sendiri, tak tanyai. Manusia jangankan pegang kunci maut. Tak kasih tahu kamu ya. Sophie bahasa Jawa. Sebentar. Jangankan kunci maut, kerajaan maut, kunci mobilmu aja suka nyantol hilang. Golek setengah mati. Loh iya apa enggak? Enggak ada manusia bisa pegang kunci kerajaan maut kalau bukan Tuhan. Yang bisa mengalahkan kematian siapa kalau bukan Tuhan semesta alam. Yesus berkata, aku berhak menyerahkan nyawaku dan berhak mengambilnya kembali. Loh nek kamu kaing-kaing, oh ya enggak berhak, nek kamu mati, orang mungkin bangkit. Busuk jadi bangke.
Orang ngerti si Tante Kaing. Bahasa Jawa. Oh Bingung iya, dia terus aku tambah harus pakai bahasa apa dong? Ya ya, coba yang bahasa lain nambahin teman-teman. bahasa Arab. Oke, mana tadi? Ya sini nih Kamboja nih. Aduh, chatting dulu baru enggak itu. Ya, Bro Dev itu keluar masuk dia kayak ini setikaan. Ya, Bro Christopher, ada yang mau ditambahkan kah sebelum kita lanjut lagi mendengarkan? Ini masih ada cantik lagi dia sampai secantik wajahnya. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Ada yang lucu lagi nih. Takalam berbicara takalama. Sayyiduna, Sayyid Tuan. Ya Sayyid Isa ma'ahum. Rufi'a ila samai. Tuh. Di langit. Rufi'a ila samai. Ini terjemahannya siapa sih? Ini aku curiga ini yang Wajalla menerjemahkan Muslim ini. Aplikasinya ini yang dia pakai. Iya, nanti kita lihat wiki di mana itu dia. Nah, ini di sini kita akan mendengarkan bagaimana dia mengatakan Yesus juga ada di rukun Yamani. Ayaminni lillah. Langitnya Tuhan, langitnya Allah. Hey, Jesus bukan Allah. Siapa yang ngomong? Jesus. Semuanya tergantung Allah dan itu pun baru langit. Tuh. Baru langit. Terjemahannya ke surga di sini ya. Ya, maka itu. Ya, wa ba'da ma takalama Sayyidina Isa ma'ahum rufi'a. Kelihatannya Tante Kaing ini harus mendengarkan materi Bu Sofi nih bicara tentang langit keberapa, surga keberapa itu ada. Supaya dia mengerti nih. Ila sama'i samit wa jalasa an yamini lillah. Tapi saya setuju bahwa surganya Kristen itu bukan jannah. Ya. Jannah. Benar nggak teman-teman? Akan sangat menjijikkan sekali di jannah itu ya, Anda tahu ya. Di jannah itu terdapat para bidadari-bidadari yang berbuah dada bulat montok yang disebut pelacur-pelacur surga. Pelacur berpagi surga. harapan. Iya. Bahkan di janahnya mereka itu terdapat pohon yang isinya penuh payudara. Jadi nanti bayi-bayi yang mati itu bisa mengisep di pohon yang namanya pohon tuba. Bahkan nanti di pohon tuba ini bisa mengeluarkan game apapun yang Anda suka. Aplikasi game apapun yang Anda suka. Ini pohon mainan namanya teman-teman. Aduh minta ampun. Luar biasa daya khayalnya. Saya setuju bahwa surganya Kristen, surganya Yesus itu bukan jannah ya. Tapi syamai. Syamai itu apa itu syamai? Langit. Syamai itu langit-langit ya. Langit-langit itu langit ketiga itu ya namanya surga, tempat dimensi roh ya. Dimensi roh. Jadi nggak usah sebut jannah ya. Kita nggak butuh berarti ya. Kita nggak butuh surga surga. Kita nggak butuh jannah. Saya tanya, ada nggak orang yang mau masuk jannah? Hello, ada yang mau ngisep susu dari pohon tuba yang berbentuk payudara itu, ha? Oke, kita coba lagi ya. menit ke 33 Tante. Kudama nangil belum masuk surga. Bacakan besarkan bunga. 33, 56. Oke, ini kelihatan. Semuanya tergantung Allah dan itu pun baru langit tuh. Baru langit. Terjemahannya ke surga di sini ya. Ya, maka itu. Ya, wa ba'da ma takalama Sayyidina Isa 36 menit ke 36 aja. 36. Nah ini. 3772. Itu tuh. Itu tempat Yesus tuh rukun Yaman itu. Rukun Yaman. Diambil di sini. Di mana diambil ini kok sembarangan? Blue Letter Bible. Emang ada nih kayak gini. Coba mundur sebentar tadi kok Yesus bisa ke rukun Yamani. Hey, Jesus di rukun Yamani itu. Baca di blog. Wa ba'dama takalama Sayyiduna Isa tuh. Sayyid. Jesus itu bukan Tuhan. Hey, nggak tahu so tahu. Sayyid. Wa ba'dama takalam
kalam berbicara takalama Sayyiduna, Sayyid Tuan, ya Sayyid Isa ma'ahum rufi'a ila samai, tuh di langit, rufi'a ila samai, Yang penting bukan di jannah. langit ya, wajalasa ayaminni lillah, langitnya Tuhan, langitnya Allah. Hey, Jesus bukan Allah. Siapa yang ngomong? Jesus. Semuanya tergantung Allah, dan itu pun baru langit tuh. Baru langit. Terjemahannya ke surga di sini ya. Ya, maka itu. Ya, wa ba'da ma takalama Sayyidina Isa ma'ahum rufi'a ila Isa. Hey, baru 2 ayat nih gua buka nih. Ini bukan saya membela Islam. Saya juga membela, saya punya bung, saya punya om, saya punya tante yang mereka malu dengan cara kalian menista Islam. Padahal mereka tidak tahu antum dari gereja mana. 3772. Strong concordance. 3772. Emosi nih dengar kain nama ini. Tempat Yesus turun rukun Yaman itu. Blue letter Bible dia pakai. Rukun Yaman itu Uranos, artinya langit. Langit batas ketiga. Ya, screenshot pemirsa. Itu yang disebut rukun Yamani oleh Yesus. Perwakilannya rukun Yamani ada di Ka'bah. Nah, berarti yang tadi ini 3356. Sejak kapan langit ketiga disebut rukun Yamani? Aduh, kalian bodohnya minta ampun. Rufi'a ila samai, di langit ya. Wajalasa ayaminni lillah, langitnya Tuhan, langitnya Allah. Hey, Jesus bukan Allah. Siapa yang ngomong? Jesus. Semuanya tergantung Allah, dan itu pun baru langit tuh. Tapi terjemahannya ke surga di sini ya. Ya, maka itu. Ya, wa ba'da ma takalama Sayyidina Isa ma'ahum rufi'a ila samai. Samit. Asumsi kalian. Ashadu itu dari Hong Kong. Ini 33 dari Hong Kong. Ya, maka itu. Saya punya tante yang siapa yang dulu temennya Ahmad segereja kayak atau saudaranya, silakan ada ya, bisa masuk. Saya pengen tahu ini dulu gimana ini orang. Pernah jatuh ketimpa apa gitu kepalanya? Bu Sophie, padahal surga itu kan di Alkitab itu nggak pernah disandingkan dengan neraka ya, Bu? Betul. Kalau di dalam Islam, padahal mereka tidak tahu antum. Di dalam Islam, sebelah kiri itu neraka, kanan itu surga. Jadi surga dan neraka itu menyeberang jembatan, itu konsep mereka. Tapi Alkitab tidaklah mengatakan demikian. Gitu. Saya mewakili orang-orang yang malu sama kamu, Ahmad Kain-Kain, yang masih Aristo. Aristo nggak tahu orang apa dia ya. Kau memalukan juga. Papua. Aduh, ini mayoritas semua nih orang-orang. Itu saya baca bahasa Arabnya, Bible. Iya, karena mereka dapat duit, Bu. Mereka disokong dana di situ. Kasian, jadi mereka nggak usah kerja pun didukung dana. Untuk apa? Untuk ini keluar-keluar kayak begini nih. Ya, itu mereka mualaf Ayah Sofia itu didukung dana. Untuk apa? Untuk kayak begini, untuk melakukan penghijauan di Ambon, di Manado, di Papua, di NTT dan semuanya. Kantong-kantong Kristen di Medan, iya. Mereka membeli tanah di sana ya, bahkan memaksa. Ya, ini saya kenal sendiri orangnya, kebetulan secara pribadi saya mengenalnya, ya. Dia harus balik ke Indonesia karena tanahnya dipaksa untuk dijadikan Islamic Center. Kalau dia nggak mau menjual tanahnya untuk dijadikan
Islamic Center akan dimasukkan ke pengadilan di Medan ya. Jadi lihat ini, Islam Indonesia itu bukan negara Islam itu bukan agama toleransi, apalagi rahmatan lil alamin ya, tapi rahmatan lil kelamin ya. Benar itu. Jadi mereka masuk lewat jalur Islamic Center. Seperti di Papua kan Islamic Center. Nah, Ya, itulah jadi yang mereka membuat membeli properti, membeli tanah-tanah di sana, ya, memasukkan orang-orang di sana, kemudian dijadikan Islamic Center ya di Papua juga. Jadi Papua, ya, Anda hati-hati ya. Jadi orang-orang di sana, saya harap kalau Anda nggak mau belajar Alkitab, Anda masuk. Ya, nanti Al-Hayat Apologetika akan membuka batch kedua, tapi mungkin masih agak lama ya, karena ini batch pertama aja belum selesai. Ya, kalau Anda tidak mau belajar Alkitab, Anda nggak mau sungguh-sungguh, saya nggak tahu deh jadi apa nanti Indonesia, ya. Manado juga, Bu. Manado juga. Iya, Manado juga, orang-orang Manado, Jo. Ya, jangan kalian tenang-tenang saja, Jo. Mintang-mintang lahir sudah shalom. Tapi tak pernah baca Alkitab ya. Sudah diguling itu. Iman itu sudah diguling-guling banyak sekarang. Ya, Puji Tuhan, sampai hari ini ajan pagi sama sore masih lagu gereja sih, Bu. Cuman kan takutnya besok udah berubah, Bu. Bener ya. Iya, kita harus terus, api itu harus terus menyala. Ya, kita nggak boleh kendor, teman-teman. Bahkan pemualafan terjadi, bahkan di Amerika pun. Mereka mencoba bule-bule. Anda tahu ya, di sini orang tidak baca Alkitab, teman-teman. Ya, hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh yang hidup di dalam Tuhan, mereka yang ngerti Bible luar dalam. Ya, tapi kalau yang lain-lainnya jangan dibilang mereka nggak baca Alkitab. Jadi gampang sekali mereka dimualafkan, disusupi. Sama, idenya sama, mau di Indo, mau di Amerika sama, teman-teman, ininya apa caranya sama. Caranya sama. Ya, karena spirit atau roh antikrisnya juga sama. Ya. Tapi di sini mereka kadang masih merasa tenang. Ah, enggak, Amerika kok nggak mungkin lah. Jangan salah, teman-teman. Bule-bule di sini sekarang udah terkontaminasi jilbaban. Brewoknya udah lebih panjang daripada orang Arab. Pakai kopiah. Bule, teman-teman. Dan ini gencar mereka untuk mempromosikan agama. Tapi orang Kristen malu-malu kucing. Saya di gereja-gereja gini ya, ketika dikasih channel Al-Hayat. Enggak, kita sih enggak yang begitu-begitu. Kita enggak mau berdebat, kita enggak mau berdiskusi. Kenapa? Kita toleransi aja. Kalau di kampung saya itu toleransi kok. Kalau Natalan Muslim yang jaga. Kalau pas sholat orang Katolik, orang Kristen yang jaga. Kalian melakukan itu, kalian tenang-tenang di Indo, kalian di Amerika juga tenang-tenang, lihat aja. Seperti Britain, seperti Inggris, ya, saya prihatin. Kenapa? Inggris menerima imigran-imigran Muslim. Ada plus minusnya. Banyak dari mereka juga yang bertobat masuk Kristen. Tapi Anda tahu, ya, 9 wali kota Inggris, 9 loh. Ya. Wali kota itu dia menguasai kota itu Muslim, teman-teman. Mereka sudah meminta daerah khusus syariat di Britain, tempatnya Ratu Elizabeth, King Charles yang sekarang ini, bayangin. Gila. Jadi Anda jangan Anda santai. Kalau Anda memasukkan Muslim ke negara, itu Anda seperti miara ular. Ketika dia kecil, ularnya masih kecil, imut-imut lucu kayak si Ulil. Begitu dia jadi gede, teman-teman, Anda kasih terus makan itu ular. Kasih terus dia makan imigran-imigran itu. Kasih terus. Kalau Anda tidak melakukan penginjilan dengan mereka gencar-gencaran, mereka akan mencaplok dan mereka akan mengubah Inggris menjadi Islam. Mereka keluar dari Syria, mereka keluar dari negara-negara Islam ke negara-negara barat, ke Swedia, ke Norwegia. Tapi mereka ingin mengubah Swedia, Norwegia, Austria, Inggris, Amerika. Mereka ingin mengubahnya menjadi seperti Syria, seperti Afghanistan. Ya, kalian jangan main-main. Mereka kecil, mereka di sini, di Amerika, mereka masih dilindungi. Kenapa? Bukan negara Islam. Tapi lihat nanti begitu mereka jadi gede, kamu jangan main-main. Mereka punya hukum sendiri syariah, penggalah kepala orang-orang kafir. Pertama tawarkan dulu kepada mereka masuk Islam. Kalau nggak mau, paksa mereka bayar jizyah. Kalau Anda nggak percaya, mark my word. Ya, rekam perkataan saya kalau Anda nggak percaya nanti. Karena apa? Itu ada di dalam Quran, ideologi itu ada.
Ada di dalam Quran. Makanya ideologi teroris, sekalipun Osama bin Laden dibunuh, ya siapa lagi teroris, Densus 88 menangkap teroris, ya yang di Indonesia siapalah gue nggak tahu tuh, gue nggak ngikutin teroris. Dibunuh, ditangkap sama Densus 88. Kenapa nggak bisa mati? Nggak bisa, soalnya itu ada di dalam ajaran Islam. Ada di dalam ajaran Islam. Islam yang kafah lah itu mereka yang melakukan pemboman bunuh diri, berjihad di jalannya Allah. Ya nanti saya dengan Bu Dewi Bulan di WAFM akan mengupas bahwa Muhammad itu diberikan kemenangan dengan pedang, dengan perampokan. Dari mana? Dari Quran sendiri dan dari hadis sendiri, kita tunjukkan datanya. Jangan main-main. Jadi Islam ini akan melakukan, kita akan terus ya melakukan apologetika ini sampai Maranatha datang kalau Tuhan mengendakinya. Moga-moga kita diberikan kesehatan. Kenapa? Karena ini ideologi, teman-teman. Anda tidak bisa membunuh orangnya. Karena ideologi teroris itu ada di dalam ajaran Islam. Itu embedded, tertanam di dalam Quran dan di dalam hadis. Nah, di Indonesia masih aman. Kenapa? Indonesia belum jadi negara Islam. Indonesia itu masih Pancasila, dasar mereka mencoba mengganti Pancasila. Berapa yang sudah terkontaminasi ideologi terorisme di dalam Islam? 40%. Kalau Anda tidak percaya, buka sekarang survei. Ya, anak-anak SMA itu terkontaminasi ideologi terorisme itu 40%, teman-teman. Jadi 4 di antara 10 anak itu dia punya pandangan Pancasila nggak butuh. Mereka mau menegakkan syariat Islam atas Indonesia. Berapa persen kepolisian terafiliasi, terjangkiti virus ideologi? 3%. Mereka sudah masuk menyusup ke dalam kepolisian, ke dalam kehakiman. Ya, kalau ada lihat yang celana-celana cingkrang dan jenggot-jenggot, itu mereka sudah masuk ke situ dan mereka meletakkan ideologi khilafah. Ya, mereka mau mendirikan negara Islam Indonesia ini, menggulingkan pemerintahan Indonesia dan mendirikan menjadi negara Islam. Itu 3%, teman-teman. Anda jangan main-main dengan Indonesia. 2024 adalah tahun pertaruhan kita. Ditambah digencarin dengan orang-orang Kristen yang bodoh kayak Agustan, ya, yang sudah mengibarkan bendera hitam khilafah, Felix Shaw, ya itu alirannya khilafah, teman-teman, ideologi terorisme. Jadi Anda jangan main-main. Ya. Kemudian Agustan, Felix Shaw, ya didukung dengan apa mereka? Dana, teman-teman. Nah, kita apologet, kita mandiri, betul nggak? Kita masih sambil kerja, masih sambil cari duit, masih sambil menginjil, mereka enggak, mereka didukung dana besar. Tugasnya cuma tiap hari nggak ada lain, keluar mengibarkan bendera khilafah, mengibarkan Islam dan apa? Seperti Ahmad Kainaman ini dibayar untuk apa? Menipu dan menjelek-jelekkan agama Kristen. Nggak ditangkap pula, padahal sudah nggak ditangkap pula karena mereka dilindungi. Kenapa? Karena Bareskrim, kepolisian itu sudah terafiliasi ideologi terorisme. 3% sudah masuk, teman-teman. 3% sudah masuk ke dalam kepolisian, ke dalam kehakiman. Ditambah tekanan massa, ya FPI dan sebagainya. Nggak bisa lawan pemerintah. Nggak bisa, karena itu ideologi. Orang kalau sudah di brainwash, saya kasih tahu kamu ya, teman-teman ya. Orang kalau sudah dicuci otaknya, kencing onta, ya, saya kasih tahu kamu, kencing onta itu rasa sirup, tai kucing rasa coklat. Kamu suruh dia minum kencing otak, kau bilang itu sirup apa tuh kalau di Indo apa? Sirup ABC. Sirup marjan kali ya. Sirup apa? Ini sirup jeruk. Kalau orang otaknya sudah di brainwash, jangan main-main, teman-teman. Mereka bisa meledakkan dirinya, bom gereja. Anda tahu tuh yang kemarin si Intan siapa tuh? Yang meledakkan dirinya di Mabes Polri. Kenapa? Sudah dicuci otaknya, teman-teman. Anda jangan main-main. Ya, jangan main-main dengan ideologi Islam. Ya. Roh spiritnya itu antikristus. Dan spiritnya itu adalah deception atau penipuan. Karena Allahnya sendiri bergelar Khairul Makirin. Surah 3 ayat 54. Anda tahu Khairul artinya sebaik-baiknya. Yang paling baik itu Khairul, the best. Makirin itu dari kata makar. Makar itu artinya pembuat kejahatan. Allahnya sendiri bergelar penipu terbaik. Jadi Islam ini didirikan di atas deception atau penipuan.
Saya kasih tahu Anda ya, yang namanya penipuan itu tidak langsung. Orang kalau nipu itu pasti baik-baik, betul? Saya sering ketipu karena dia bermulut manis, ya nggak? Kelihatannya baik dong, betul nggak? Tapi ujungnya nipu kita. Loh, saya kalau ditipu orang itu nggak datang kayak orang rampok, bukan kayak gini loh, bukan kayak orang, oh, Bu Sofi, ayo serahkan dompetmu, kalau enggak kutusuk kau pakai pedang. Oh, itu perampokan. Tapi penipuan enggak, teman-teman. Penipuan itu datang dengan manis, betul seperti ular yang di Taman di Eden datang kepada Hawa. Betul. Itu penipuan. Saya punya teman kalau ngomong manis, ujungnya kalau nusuk blek tajam. Itu makar, itu merencanakan sesuatu licik, sesuatu kejahatan dalam hati. Makar, pemberontakan terhadap negara. Ya, saya kasih tahu Anda ya dulu ya. Kenapa saya suka selalu percaya kata orang? Karena saya apa yang di dalam hati sama yang keluar dari mulut itu sama. Saya kalau nggak suka dalam hati itu keluar lewat mulut. Saya nggak suka. Kalau saya tulus dari dalam hati itu keluar lewat mulut. Bahkan keluar lewat wajah saya. Jadi saya tuh kalau nggak suka wajah saya langsung kelihatan nggak suka. Saya tidak bisa pretending atau berpura-pura. Nah itulah saya. Jadi saya dulu kalau ada orang ngomong sesuatu, saya percaya itu keluar dari hatinya. Ternyata enggak loh. Ternyata tidak semua orang apa yang keluar dari mulut itulah maksud hatinya. Ngerti nggak maksud saya? Ya, drama. Jadi antara mulut sama hati itu nggak sama. Ya. The drama queen. Itu saya baru sadar menemukan itu banyak. Dulu saya nggak ngerti. Saya pikir semua orang kayak saya. Kalau ngomong yang di mulut sama di hati sama. Ternyata enggak. Ternyata banyak orang kalau ngomong di mulut sama di hati beda. Kalau Bu Sofi apa adanya, banyak orang ada apanya, gitu. Iya Pak, saya nggak bisa. Makanya saya kalau sama bos saya sama orang tua saya suka ngasih, kamu kalau nggak suka tuh jangan langsung kelihatan nggak suka. Oh nggak bisa, gimana caranya? Iya susah gue bener. Tapi ada, saya punya teman-teman nggak suka, tapi langsung tiba-tiba begitu orangnya datang, hai manisku cinta. Nggak bisa gue begitu, nggak suka aja gitu. Yeah. Kalau gue lo ya, kalau gue suka itu berarti dari dalam hati gue. Nah, ini terakhir Bu, kita coba baru kemudian ini yang terakhir Yesus itu kan, cium batu aswad dan dia mengaku. Nah, coba nih, bagaimana tanggapan teman-teman Yesus ke rukun Yamani sama mencium batu apa tadi hitam? Batu aswad. Nah. Batu hitamnya kapan? Itu apa ya? Yamani. Tuh, jangan suka hina. Ada yang suka hina tuh. Apa rukun Yamani. Hey, Yesus di rukun Yamani itu. Baca di blog. Boom. Yesus di rukun Yamani. Ya itu. Mana? Yesus duduk di sebelah kanan Allah bisa dibilang rukun Yamani. Ini aduh kaing. Kalau nipu jangan kayak beginilah, terlalu kelihatan. Iya ya. Bentar. Ini terakhir ini. Hey, Yesus ada di rukun Yamani, kawan. Hey. Dari mana? Dari Hong Kong. Wah, ayat nih, buka nih. Terkait. Iya, coba buka. Nama coba dibaca bunyinya apa? Ini bukan saya membela Islam. Saya juga membela, saya punya bung, saya punya om, saya punya tante yang mereka malu dengan cara kalian menista Islam. Padahal mereka tidak tahu antum dari gereja mana. Antum dari gereja mana, antum? Ya. Hey, lihat itu. Yamani lillah. Hey. Yesus juga rukun Yamani, tahu? Oh. Yesus di rukun Yamani. Lanjut. Dia bilang bahkan Strong Concordance G3772. Dia malah bilang sama itu rukun Yamani. Tempatnya Isa itu di rukun Yamani. Ya. Bung Ade udah 2 kali ke sana tuh puterin tuh. Berarti dia udah sama kayak Yesus. Sudah cium hajar lagi. Berarti Aries itu sudah 2 kali ke rukun Yamani. Iya, kalian tahu nggak kalau naik haji tuh nggak pakai celana dalam, nggak pakai bra. Iya. Aristo dulu gondal-gandul. Aristo lato-lato lu nggak kedinginan. Bajunya dijahit.
Aduh, parah ini. Bentar, tinggal dikit ya. Kita masuk tinggal sedikit baru kita masuk di diskusinya lagi. Berarti dia sama kayak Yesus tuh. Yesus di rukun Yamani. Yamani lillah. Ah, gimana antum? Kalau nggak tahu jangan ngomong lah. Gimana? Ya udah, langsung supaya kita cepat nih. Strong Concordance G3772. Uranos artinya langit. Uranos. Langit batas ketiga. Yang asal jangan-jangan. Ya, screenshot pemirsa. Itu yang disebut rukun Yamani oleh Yesus. Perwakilannya rukun Yamani ada di Ka'bah. Namanya rukun Yamani, maka itu aduh. Bung Ade itu udah 2 kali lewatin dan cium-cium itu rukun Yamani. 2 kali lewatin dan cium-cium itu rukun Yamani, bayangin. Kalau kau tidak tahu, jangan ngomong-ngomong hina-hina Islam lah, janganlah. Nanti kau malu. Karena Biblemu sendiri yang bilang bahwa Yesus ada di rukun Yamani. Yamani lillah. Kita stop di sini kan dia ternyata sudah tidak ada lanjutan. Jadi ini yang kita harus menyampaikan kepada orang-orang di luar sana, minimal kepada orang-orang yang punya beriman kepada Kristus, bahwa Yesus tidak pernah berada di rukun Yamani. Itu kan abad keberapa itu rukun Yamani ya? Abad ke-7 ya, baru mulai mereka arahkan. Jadi Yesus memang lahir di abad ke-7. Itu sudah tidak benar itu. Bagaimana bisa Yesus ada dan Yesus cium Hajar Aswad lagi? Disamakan pula sama si Aristo. 2 kali ke rukun Yamani. Dan kemudian Yesus juga setara dengan Aristo. Wow, clap your hand. Wow. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya ngawur, beneran. Ngawur kayak mana? Bego. Ah ya, nggak usah lah. Kita nggak usah bicara lah. BOTOL katanya. Ya, sudah. Ya, Bro Dev, gimana Bro Dev nih? Bro Dev ini sibuk banget ya, jadi ya cerita dong, gimana itu rukun Yamani, kok Yesus itu abad ke-1 kok masuk abad ke-7 gitu loh. Ya itu dulu Bu. Saya ingin tahu pertama arti kata nama Isa itu apa, ya kan? Terus habis itu Allah itu berada di langit keberapa? Langit kedua atau langit ke-7? Itu dulu. Gitu. Kalau masalah mengenai Yamani, terus apalagi melakukan tawaf. Isa itu orang Yahudi dalam benak pikirannya mereka. Buktikan kalau orang Yahudi itu bertawaf. Gitu. Di abad pertama mana ada yang melakukan